Haleluya. Berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul Berkobar karena kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-48 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Allah sendiri berdiam di dalam kehidupan orang percaya melalui Roh-Nya yang kudus. Dia tidak meninggalkan kita sendirian, tetapi senantiasa menyertai. Penyertaannya itu juga untuk menyatakan kuasa-Nya yang hebat dalam hidup kita. Membuat umat Allah melakukan segala sesuatu dengan gembira dan dengan tulus hati. Dampak penuh Roh Kudus bagi gereja. Yang pertama, berkobar dalam pengajaran. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-48 tertulis, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka yang digerakkan oleh Roh Kudus merindukan kebenaran firman memenuhi kehidupan mereka. Kornelius, sanak saudaranya, dan sahabat-sahabatnya yang sudah penuh Roh Kudus meminta Petrus tinggal beberapa hari lagi bersama mereka untuk mengajarkan firman Allah. Efesus 4 ayat 11 dan ayat yang ke-14. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hari-hari ini kiranya kita memiliki kerinduan yang sama agar terus bertumbuh dewasa di dalam kebenaran, sehingga kita dapat menangkal berbagai ajaran palsu. Yang kedua, berkobar dalam persekutuan. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-12 berkata, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Arang jika sendirian, nyalanya akan cepat habis. Tetapi jika berada di dalam kebersamaan, bara apinya akan tetap terjaga. Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak
orang berkumpul dan berdoa. Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hal tersebut adalah gambaran tentang persekutuan antar umat percaya yang harus senantiasa terbangun. Di dalam persekutuan itu ada saling mendoakan, mengingatkan, menolong, menguatkan, dan lain-lain. Mazmur 133 ayat 3b. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang ketiga, berkobar dalam kesaksian. Kisah Para Rasul 8 ayat yang keempat berkata, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ciri lain yang menandai murid yang berkobar di dalam Roh Kudus adalah kerinduan untuk bersaksi. Jemaat mula-mula ini disukai banyak orang. Ada semangat dan hal-hal positif yang mereka tularkan kepada masyarakat, terutama berita Injil Kristus. Karena mereka sudah diubah oleh Tuhan melalui Injil, mereka juga rindu lebih banyak orang mengalami hal serupa dengan mereka. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.